Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Kamis 29 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, kebakaran melanda rumah warga di Jalan Cikini Kramat, Pasar Kembang, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 27 September. Sebanyak 164 warga, 41 kios, dan 16 rumah hangus. Ludes terbakar, banyak warga pun yang juga kehilangan harta bendanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Muhammad Alfian Firmansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfian. Oke, Firda, selamat siang. Saya melaporkan terjadi kebakaran hebat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ditemukan, namun ada korban luka itu sebanyak 2 orang, dagang bubur dan teman. Satu luka berat dan satu luka ringan. Nah, korban ini adalah penyebab terjadinya kebakaran karena mereka mempunyai gas yang menyebabkan meledak dan menyebabkan kebakaran tersebut. Namun saat ini warga sudah mendapatkan posko untuk menginap dan tidur di sana. Namun ada hal unik yang yang didapatkan adalah ketika warga bernama Aida ini menemukan Al-Qur'annya masih utuh, tidak terbakar dan tidak basah. Aida ini menyampaikan bahwa lemari rumahnya itu sudah hancur, lemari kacanya juga sudah pecah, namun ia mendapatkan sejumlah Al-Quran itu keadaannya masih utuh. Total Al-Quran yang didapat adalah sebanyak 4 biji. Nah, namun saat ini Aida tidak memperlihatkan Al-Quran tersebut karena Al-Quran tersebut sudah ditaruh di posko. Jadi Al-Quran itu sudah dipakai untuk masyarakat umum yang ingin menggunakannya di posko kebakaran tersebut. Itu laporan Aida. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Muhammad Alfian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari korban kebakaran Menteng bernama Aida. Berikut liputannya untuk Anda. Air minum, sama baju-baju bekas. Alhamdulillah, limpah. Cukuplah ya. Cuma kebetulan MCK di sana itu kemarin masih airnya, jadi kecil airnya. Kita untuk diaduk, maaf ya, untuk diaduk aja susah gitu, lama. Jadi kita dari posko itu numpangnya ke rumah warga yang airnya ya, alhamdulillah. Untuk yang lain-lain tadi pagi sempat mandi ya. Pagi alhamdulillah bisa mandi. Kita telusuri dari Pak Dudu ya. Pak Dudu kan harusnya untuk buang air kecil sama huduto. Terus kita minta tolong mandinya sebentar, dari yang gitu dapat baru di musola bisa ya. Air yang dari bantuan PDAM enggak, dari PDAM susah sih kayaknya. Udah ada, cuman paling depan sana entah gimana itu airnya. Zahra Ahorela, 34 tahun, mendatangi Polsek Sirimau untuk mengadukan tetangganya sendiri Selasa 27 September. Pelaporan tersebut dilatar belakangi Zahra Ahorela yang tidak terima anaknya diduga dianiaya oleh tetangganya tersebut. Zahra menuturkan kejadian penganiayaan terhadap anak laki-lakinya yang masih berusia 3 tahun pada Selasa 27 September sekira pukul 9:30 di Pasar Apung, Mardika, Ambon. Berawal saat anaknya bermain bersama cucu terduga pelaku. Terduga pelaku yang merupakan tetangganya tersebut tiba-tiba langsung datang memukul anaknya dengan tangan di bagian punggung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Iya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin bahwa Zahra Ahorela yang mempunyai anak bernama Muhammad Ibrahim ini bermain bersama temannya, yakni cucu dari terduga terlapor, yakni Habibah Tuanaya, di mana anaknya sedang bermain di salah satu pasar di Kota Ambon. Pada saat itu anaknya bermain dan tiba-tiba anak dari cucu dari
terduga pelapor ini saling memukul antara anak pelapor sama anak terduga terlapor. Jadi saat itu nenek dari anaknya ini yakni Habibah Tuanaya tidak terima cucunya juga dipukul dan langsung memukul balik anak dari Zahra Aurela di bagian punggung. Akhirnya pada saat itu anak dari Zahra Aurela ini yang berusia 3 tahun 9 bulan ini merasa kesakitan di bagian dada karena dihantam begitu keras ya dari terduga terlapor. Jadi saat langsung melihat anaknya dipukul, eh, ibunya Zahra Aurela ini tidak terima, langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sirimau, dan saat ini kasus tersebut pemukulan anak di bawah umur ini sudah ditangani pihak Polsek Sirimau, dan saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan. Dan saat ini belum ditetapkan tersangka, namun masih menjalani pemeriksaan. Dan dari ibu pelaku tidak terima karena anaknya dipukul karena ini menurutnya bahwa ini kesalahan anak-anak, jadi tidak sewajarnya Habibah Tuanaya ini melakukan pemukulan terhadap anaknya. Dan untuk hal itu saat ini pihak kepolisian masih mengusut terkait dengan kasus pemukulan anak di bawah umur ini. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Zahra Ohorela, ibu dari korban. Dan berikut liputannya untuk Anda. Laporan itu tetangga jualan, masalahnya anak cucunya sama anaknya lagi bermain, lalu cucunya nangis. Aku masuk ke dalam, nanya ini siapa yang nangis. Kata si pelaku gini, Ose punya anak itu, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Begitu ya, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Mana dia? Nanti beta pukul dia, langsung lari cari beta punya anak itu. Dia langsung hantam dia dan 5 jari nih dari tulang belakang. Dari tulang belakang sempat dia jatuh. Dia sampai sesak napas, muka pucat tabale. Sesak napas, langsung dong dia menangis di bawah. Dia pukul dia itu mungkin, dan dia 5 jari itu mungkin 1 meter lah dia jatuh. Dia langsung hantam dia dari tulang belakang, mungkin 1 meter dia jatuh sampai dia muka pucat, yang ada napas juga main lama di bawah. Itu saja yang kita lah ini ada buat pelaporan ya? Pada buka laporan ini kakak. Itu untuk pelaku siapa? Terduga pelaku siapa? Kalau pelaku itu Habibah Tuanaya. Habibah Tuanaya. Ini yang korban ada? Korban anak aku. Siapa? Ibrahim Al-Ghifar Marasabesi, umur 3 tahun lebih. 3 tahun. Satu unit mobil Avanza bernomor polisi BL1260AD milik Ferizal, 38 tahun di Gampong Tanjung, Kompleks Bulog, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, ludes terbakar. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun mobil milik Ferizal habis terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan satu unit mobil Avanza yang terparkir di garasi rumah milik Ferizal, 38 tahun, warga Gampung Tanjung, tepatnya di area komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada siang menjelang sore kemarin hangus terbakar. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 di mana mobil milik Ferizal sedang terparkir di area bagasi rumahnya. Akibat kejadian tersebut, mobil milik Ferizal ludes terbakar beserta gudang barang yang berada di sekitar mobil juga ikut ludes terbakar. Selain itu, akibat kejadian itu juga dinding rumah milik Ferizal terbakar, namun dinding rumah tersebut hanya mengalami kerusakan ringan. Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan informasi tersebut berawal diterima dari salah seorang warga sekitar yang melaporkan kepada Pos Induk Sirbe tentang adanya kejadian kebakaran mobil tersebut.
Setidaknya 1 unit mobil armada dari Pos Sibre Aceh Besar diterjunkan ke lokasi dan 2 unit mobil armada dari Pos Banda Aceh ikut membantu pemadaman mobil tersebut. Tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun mobil merek Ferijal memang ludes terbakar. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemuda asal Gunung Kidul berinisial DNH tewas di jalan perkampungan di Dukuh Gatak, Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten pada Rabu 28 September. Pria 23 tahun tersebut tewas usai menabrak sepeda motor roda 3 yang dikemudikan oleh SNT 63 tahun. Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten itu Selamat Riyadi mengatakan DNH yang merupakan warga Gunung Kidul ini mengendarai Honda Scoopy warna putih. Adapun kondisi motornya rusak parah, hancur berkeping-keping seusai kejadian kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Ibnu Dwi Tamtomo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Kemarin terjadi kecelakaan, yaitu pemuda pengendara Scoopy di Klaten meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dengan kendaraan penjual sayur roda 3 gitu. Dan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu kemarin pada pukul 4.30 dan tepatnya di jalan perkampungan di Dukuh Gatak, Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Jadi peristiwa tersebut melibatkan 2 pengendara dan melibatkan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas kecelakaan tersebut. Dan Kanit Gakum Satuan Reserse Klaten Ibnu Selamat Riyadi membenarkan kejadian tersebut saat dimintai konfirmasi oleh Tribun.com. Dalam keterangannya, Selamat mengungkapkan kendaraan yang terlibat adalah Honda Scoopy dengan nomor polisi AD2760RO, sedangkan kendaraan tersebut dikemudikan oleh DNH 23 tahun, warga Desa Serut, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Dan sedangkan kendaraan lainnya adalah sepeda motor roda 3 berjualan sayur atau penjual sayur gitu dengan nomor polisi AD2876EAC yang dikemudikan oleh SNT 63 tahun dan berboncengan saat itu dengan SS 55 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Gentong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Dan lebih lanjut, kami juga mengungkapkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula saat sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh DNH berjalan dari arah utara menuju arah selatan di Jalan Kampung tersebut. Dan sedangkan sepeda motor angkutan roda 3 atau angkutan sayur tersebut yang dikemudikan SNT berboncengan dengan SS berjalan berlawanan arah. Sampainya di lokasi kejadian, kedua kendaraan tersebut tidak bisa menghindarkan lantaran jarak yang sudah terlalu dekat hingga berbenturan. Dan akibat kecelakaan tersebut, SS langsung dilarikan ke rumah sakit di RSUP Dr. Suradi Sutonegoro, Kabupaten Klaten akibat mengalami sejumlah luka, terutama di bagian kepala dan beberapa bagian tubuhnya. Dan kami juga mengatakan bahwa SS yang tidak ada sadar saat dibawa ke rumah sakit dan hingga saat ini menjalani rawat inap dan masih diobservasi oleh pihak medis rumah sakit tersebut. Sementara itu DNH pengemudi Scoopy atau Honda Scoopy meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan oleh petugasnya di rumah sakit. Dan kami juga menambahkan bahwa DNH meninggal akibat luka pada bagian kepala yang cukup parah dan beberapa luka di bagian tubuh. Dan kemarin dikonfirmasi ada beberapa bagian tubuhnya yang patah, salah satunya dari bagian kaki. Berikut rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Zen Arifin, 18 tahun pengemudi kendaraan Suzuki Carry, dikabarkan meninggal dunia seusai dilarikan ke Rumah Sakit Kota Pangkal Pinang. Korban meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Air Temiang, Desa Simpang Rimba, Desa Gadung, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Tabrakan tersebut melibatkan kendaraan jenis Suzuki Carry Pickup nomor polisi BN 8764VB dengan truk Dina 125 LT bernomor polisi B9027IU yang dikemudikan oleh Rohim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, selamat siang rekan dia, Ritus di berada. Saya melaporkan terkait kejadian laka lantas antara
dua kendaraan, yang mana kendaraan tersebut kendaraan jenis Suzuki Pickup Carry dengan nomor polisi BN 68764 PB yang dikendarai saudara Z, yang mana pengemudi kendaraan carry ini sempat mengalami terjepit dengan salah satu penumpangnya yang nama Ais, yang mana kendaraan ini melaju dari arah Desa Simpang Rimba Gadung menuju Gudang menuju Payung, yang mana saat berada di simpangan Desa Temiang, kendaraan ini bertemu dengan kendaraan jenis Dina 125 LT yang dikemudikan oleh saudara Rahim. Kendaraan ini kendaraan pick up tiba-tiba karena jalannya berbelok, kendaraan pick up ini memakan jalan sebelah kiri dan sehingga mengakibatkan menabrak kendaraan Dina yang dikendarai saudara Rahim. Kurang lebih 1 jam proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun masyarakat setempat, di mana kedua korban setelah tabrakan tersebut kurang lebih 1 jam terjepit di antara kedua kendaraan tersebut. Kemudian setelah dilakukan evakuasi terhadap kedua pengemudi maupun penumpang kendaraan carry tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit ke Puskesmas Desa Simpang Rimba. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, pengemudi dan penumpang kendaraan carry tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pangkal Pinang. Namun beberapa jam kemudian pengemudi kendaraan carry atas nama Zen Arifin usia 18 tahun meninggal dunia dan setelah mendapatkan perawatan dari tim medis Rumah Sakit Pangkal Pinang. Untuk sopir dari kendaraan Dina 125 LT tidak mengalami luka parah namun mengalami luka ringan, sedangkan untuk pengemudi kendaraan carry atas nama Zen mengalami luka patah kaki di bagian sebelah kiri, sedangkan penumpang kendaraan carry mengalami luka di bagian kaki kanan. Keduanya saat ini sedang untuk jenazah dari Zen Arifin sudah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan, sedangkan untuk penumpang dari kendaraan carry tersebut sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pangkal Pinang. Sementara dari pihak kepolisian, Kapolsek Simpang Rimba Ibtu Junaidi seizin Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan bahwa membenarkan kejadian tabrakan kedua kendaraan tersebut. Untuk analisis sementara bahwa kendaraan carry jenis pick up tersebut tiba-tiba menabrak kendaraan Dina 125 LT. Dari saksi salah satu warga sendiri, Mas Bin, mengatakan bahwa kendaraan tersebut memang terjadi kecelakaan di Desa Temiang atau tepatnya di Simpang Rimba. Untuk supir sendiri, Rohim, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Simpang Rimba untuk ditindaklanjuti, sedangkan kedua kendaraan sudah berada di Mapolsek Simpang Rimba. Atas kejadian tersebut, keduanya mengalami kerugian, namun jumlahnya mungkin seperti semalam. Baik. Terima kasih rekan Adi Saputra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus penemuan mayat di kamar 110 Hotel Rahat Icon, Belitung sedang diselidiki oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung pada Rabu 28 September. KBO Satreskrim Polres Belitung, Ibda Slamet Junaidi mengatakan mayat laki-laki tersebut berinisial JT berusia 48 tahun, warga dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang. Ia mengatakan informasi berawal dari pihak Hotel Rahat Icon yang mengabarkan adanya penemuan mayat di kamar 110 sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhender yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda, bisa kami sampaikan memang benar semalam itu telah ditemukan sosok jenazah di kamar hotel nomor 110 tepatnya di Hotel Rahat Icon yang terletak di
Jalan Rahat, Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Penemuan mayat tersebut diinformasikan sekitar pukul 21.45 malam yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung dan langsung dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Marsudi Djudono Tanjung Pandan. Berdasarkan keterangan dari KBO Satreskrim Polres Belitung, Ibda Slamet Junaidi mengatakan untuk laporan awal mereka mendapatkan dari telepon dari pihak hotel yang mengabarkan bahwa adanya penemuan mayat di kamar nomor 110 sekitar pukul 21.45. Ketika jajaran unit Inafis tiba di lokasi kejadian, memang benar ternyata jenazah tersebut terbaring di atas kasur menggunakan kaos dan celana berwarna hitam dengan seorang rekan wanitanya. Namun sampai saat ini pihak dari Satreskrim Polres Belitung belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti maupun kronologis dari kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Juru Seberang, Adriansah, memang benar ternyata korban tersebut merupakan kepala dusun Teluk Dalam yang berinisial JT usia 48 tahun. Menurut Kepala Desa sendiri, dia terakhir kali bertemu dengan korban pada sore harinya ketika menggelar rapat di Balai Desa. Kepala Desa sendiri terkejut mendengar kabar tersebut sebab pada saat mengikuti rapat, kepala dusun tersebut memang masih dalam keadaan sehat dan bugar. Sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Polres Belitung terkait penyebab kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, lelaki berinisial JT itu masuk ke hotel sekitar pukul 20.00 yang memang ingin menemui teman wanitanya di kamar hotel 110. Namun terkait apa penyebab pasti kematian korban memang belum dikonfirmasi lebih lanjut. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Dede Sohendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KBO Satreskrim Polres Belitung Ibda Slamet Junaidi dan berikut liputannya untuk Anda. Kira-kira jam berapa, dan warga mana, Bang? Untuk penemuan mayat tadi diperkirakan pukul 21.45. Untuk korban inisial JT, alamat Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung, untuk ditemukan di room 110. Dan saat ini untuk pihak kerabat atau keluarga sedang berada di rumah sakit umum daerah, dan untuk perkembangan lebih lanjut untuk dari kami akan disampaikan kembali karena dalam masih proses penyelidikan. Untuk umur sendiri, benar? Untuk umur 48 tahun. 48 tahun. Oke. Statusnya dia itu bersuami atau beristri? Beristri. Unit Pidum Polres Ogan Komering Ulu bersama tim Resmob Singa Ogan meringkus tersangka MS 17 tahun, warga desa Karangindah, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogu. Tersangka yang masih ABG ini diamankan di Jalin Sum Simpang 3 Airpoh, Kecamatan Batu Raja Timur pada Senin 26 September. Tersangka ditangkap atas kasus pencurian di desanya pada 24 September dengan korban Ririn Dewi Sapira 11 tahun. Saat kejadian pada pukul 9 pagi, tersangka MS masuk ke rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Setelah masuk, tersangka mengambil uang tunai Rp550.000, kemudian 1 unit handphone saat mau keluar, dan tersangka terpergok oleh korban bernama Ririn Dewi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami laporkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan yang terjadi pada tanggal 24 September 2022. Kronologis kejadiannya bermula dari tersangka yang lewat di rumah korban, kemudian menyaksikan salah satu pintu di rumah korban di bagian belakang sedang terbuka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tersangka untuk masuk ke dalam rumah korban yang saat itu
langsung memasuki salah satu kamar salah satu kamar di rumah korban di Desa Karangenda, Kecamatan Batu Raja Barat. Tersangka mendapatkan satu buah handphone, kemudian beralih ke kamar sebelahnya juga menemukan uang senilai 550.000. Kemudian tersangka yang masih di bawah umur ini bermaksud keluar, namun kepergok dengan korban yang saat itu sedang berada di dapur. Korban juga yang kaget melihat ada orang yang masuk ke rumahnya, langsung berteriak panik. Nah, teriakan-teriakan korban ini rupanya membuat tersangka panik, kemudian langsung bermaksud menganiaya korban. Di situ ditemukan satu potong kayu bulat berukuran sebesar lengan orang dewasa, kemudian kayu itu digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka yang juga merupakan tetangga korban ini lalu memukul beberapa kali, antaranya di bagian leher korban. Saat itu korban terus berlari, berteriak sambil meminta pertolongan. Tersangka terus mengejar korban, kemudian sempat melakukan beberapa kali pemukulan yang akhirnya mengakibatkan korban tewas terkapar tak sadarkan diri. Setelah korban maksud kami bukan tewas terkapar tapi tewas tak sadarkan diri, selanjutnya tersangka berlari membawa hasil curian. Korban yang dalam keadaan tak sadarkan diri ini tidak ada yang bisa menolong karena saat itu korban sendiri hanya berada seorang diri di dalam rumah. Kedua orang tuanya sedang bepergian. Barulah pukul 12 salah seorang adik korban pulang ke rumah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun sayangnya sang adik ini tidak paham bahwa kakak perempuannya ini dalam keadaan pingsan, sehingga sang adik abai saja. Kemudian dia langsung ke dapur untuk keperluan makan dan minum. Barulah korban ini ke kamar. Nah, di kamar itu baru dia menemukan ada sepotong kayu yang mencurigakan. Sayangnya sang adik juga tidak melihat kondisi kakaknya. Nah, kemudian dia pergi ke salah satu panglung kayu yang berada sekitar 6 meter dari rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang pemilik panglung kayu tersebut. Barulah si pemilik panglung kayu ini menceritakan bahwa dia sempat mendengar teriakan dan tangisan dari korban. Kemudian saksi Jalil tadi, pemilik panglung bersama adik korban langsung memeriksa kondisi korban. Tak lama berselang ayah dari korban pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi pingsan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit rumah sakit ST Antonio Batu Raja. Setelah menjalani perawatan selama 2 hari, akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Remaja berusia 11 tahun ini akhirnya menghembuskan nyawa di rumah sakit di Batu Raja. Selanjutnya, kasus ini sudah ditangani dari Polres Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, tersangka yang memang sudah diketahui identitasnya ini berhasil ditangkap di salah satu depan hotel tempat tersangka bekerja. Saat ini, tersangka berikut barang buktinya sudah diamankan di Polres Oki. Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Danu Agus Purnomo SIK, didampingi Kasar Reskrim AKP Hilal Adi Mawan dan Kasih Humas Polres Oku AKP Saparudin menjelaskan tersangka terjaring pasal 361 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Namun karena kondisi tersangka dan korban ini sama-sama anak di bawah umur, kemungkinan tuntutannya juga disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian, kembali kepada
Ya, baik. Terima kasih rekan Leni Juwita dari Dan Sriwijaya atas di laporan Anda. Ya, selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di TKP Dusun 2 Desa Karangendah, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Satreskrim Polres Oku dapat mengamankan pelaku atas nama Saudara MS. Saudara MS yang ada di belakang saya, alias Mamat, usia 17 tahun. Jadi yang bersangkutan alhamdulillah berhasil diamankan oleh tim Resmob dari Polres di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3, Hotel AA, Desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terletak di Dusun 2, Desa Karangendah, Kecamatan Batu Raja Barat, sekitar pukul 09.00, jadi sekitar jam 9 pagi, di mana tersangka MS bersama dengan saksi atas nama Jalil sedang berada di Panglong yang bersebelahan dengan rumah korban. Kemudian tersangka MS berjalan menuju ke rumah korban dan tersangka MS buang air kecil di belakang rumah korban. Kemudian setelah melalui hutan memiliki niat untuk mencuri karena melihat pintu belakang rumah dari korban ini terbuka. Tersangka MS masuk ke dalam dapur rumah korban, lalu dia berjumpa dengan anak dari korban, yaitu yang bernama Satreskrim Polres Bogor membekuk seorang pria berinisial SH 32 tahun di wilayah Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor atas kasus perdagangan bayi atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan pelaku menjual bayi dengan tarif 15 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya setelah diproses persalinan, pelaku menjanjikan sang anak akan diserahkan kepada orang yang ingin mengadopsi anak tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami informasikan bahwa pihak Polres Bogor telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berupa perdagangan bayi. Dalam pengungkapan ini, pihak Polres Bogor telah menangkap satu orang tersangka pria berinisial SH yang tinggal berasal dari Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dalam modusnya, pria ini membuat konten di media sosial Instagram dan juga TikTok terkait dengan judul ayah sejuta anak, dan dalam unggahan tersebut si pelaku ini semacam menawarkan jasa bantuan untuk para ibu hamil yang hamil di luar nikah atau hamil tanpa suami untuk bisa dibantu membesarkan anaknya. Dan dalam kasus ini, dalam penyelidikan pihak kepolisian dan juga bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ternyata si pelaku ini menjual bayi tersebut maksud kami dijual dengan modus adopsi secara ilegal, dijual dengan tarif 15 juta rupiah. Dan dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian mendapati ada 10 ibu hamil yang sudah dikumpulkan oleh pelaku, dan ada 5 bayi yang sudah juga dikumpulkan oleh pelaku, dan salah satu bayi sudah sempat hampir dijual oleh pelaku dengan tarif 15 juta ke salah satu keluarga di Lampung. Dan untuk perkembangan terkini terkait kasus ini, pihak Polres Bogor mengaku jumlah tersangka sementara ini memang baru 1 orang, dan pengembangan terkait kasus ini masih terus dilakukan untuk menemukan jika memang ada jaringan terkait maupun tindak pidana lainnya. Demikian.
Ya, baik. Terima kasih rekan Naufal Fauzi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan atau penculikan, penjualan, atau perdagangan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Polres Bogor, kami selanjutnya membentuk tim untuk pengungkapan dugaan perdagangan anak ini. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal dan orang yang mengadopsi tersebut dimintai sejumlah uang 15 juta rupiah dari setiap satu anak yang diadopsi oleh si pelaku. Pelaku mengatasnamakan yayasan Ayah Sejuta Anak. Dari kegiatan penegakan hukum ini, kami juga berhasil mengamankan atau menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut. Dan saat ini kelima orang ibu hamil tersebut. Bayi mungil yang ditemukan di Jalan AB Sintanah RT 1 RW 4 Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kini dalam kondisi yang sehat. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut kini dirawat oleh Ketua RW setempat. Bayi yang dirawat oleh Ketua RW setempat itu dalam kondisi mulus. Bayi tersebut terlihat sehat dengan rambut hitam yang cukup tebal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan di tumpukan semak-semak perkampungan warga. Bayi ini ditemukan oleh tukang servis kulkas yang mendengar suara tangisan bayi tersebut yang memang awalnya warga sekitar menduga bahwa bayi tersebut adalah boneka. Namun ketika suara tangisan bayi itu terdengar, alhasil penemuan bayi ini sempat menggegerkan warga sekitar. Namun tak berselang lama, tukang servis kulkas ini melaporkan kejadian ini kepada Ketua RT setempat dan langsung dibawa ke bidang terdekat untuk diberikan penanganan. Dan perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, pada saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan ini masih ada ari-ari yang terbawa di bayi tersebut. Dan bayi itu disimpan dengan menggunakan kain berwarna coklat di tumpukan semak-semak di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dan kami pun berkesempatan untuk menyambangi lokasi ditemukannya bayi berjenis kelamin perempuan tersebut, di mana memang lokasi ini sulit diakses oleh warga sekitar. Dan tempat ditemukannya bayi tersebut memang lokasinya ini berada di bawah tembokan yang cukup sangat tinggi sehingga tidak terlihat oleh masyarakat setempat. Namun tangisan suara itu berhasil membuat warga sekitar mendengarnya dan alhasil bayi tersebut dapat terselamatkan dan saat ini bayi tersebut dalam kondisi yang sehat dan diketahui berbobot 2,8 kg. Dan saat ini pun perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, saat ini bayi tersebut ataupun bayi berjenis kelamin perempuan ini dirawat oleh Ketua RW setempat di wilayah Cibogor itu. Dan pada saat kami melihat bayi tersebut, memang bayi ini cukup sangat sehat dengan rambut hitam tebal yang ada pada bayi tersebut.
Dan pada saat kami menyambangi tempat tersebut pun warga sekitar pun saling berebut untuk bisa merawat bayi itu, lantaran bayi berjenis kelamin perempuan ini dalam kondisi yang cukup sangat sehat. Dan memang menurut warga-warga sekitar di wilayah Cibogor itu, bayi itu sangat bagus. Begitu istilah dari warga-warga sekitar yang kami temui di tempat kejadian. Namun ada kendala ketika memang warga sekitar menginginkan ataupun mendapatkan bayi itu. Dan jawaban ini kami ketahui dari pihak Dinas Sosial Kota Bogor yang berhasil kami hubungi pada pagi hari tadi. Di mana menurut Dinsos Kota Bogor saat ini masyarakat tidak diperbolehkan lantaran memang ada regulasi yang terkait pengadopsian bayi berjenis kelamin perempuan ini. Di mana saat ini Dinsos Kota Bogor menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nantinya bayi perempuan ini akan ditempatkan di suatu panti asuhan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan ketika kami menyinggung soal warga sekitar yang menginginkan bayi ini, dipastikan memang tidak bisa lantaran proses dan regulasinya tersebut harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun di balik koordinasi antara Dinsos Kota Bogor dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada hari kemarin juga beberapa bantuan sudah mulai datang ke bayi yang saat ini dirawat oleh Ketua RW setempat. Dan Dinsos Kota Bogor mengklaim bahwa telah mensuplai bantuan berupa pampers dan perlengkapan bayi kepada Ketua RW setempat dimulai dari hari kemarin. Begitu Pida laporan yang bisa kami sampaikan terkait bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di Kota Bogor. Ya, baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua RT setempat Siti Irawati. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, lagi kejadiannya pukul 1 siang itu ada yang warga ada yang tahu ada suara tangisan ya, setengah tangisan bayi. Setelah itu pemuda itu memanggil saya, Bu RT, kata Bu Ira itu ada bayi. Saya langsung ke tempat TKP, ternyata benar bayi itu ada. Pas dilihat bayi itu dalam keadaan menangis, masih hidup, terus ditutupin dengan selimut juga. Itu ada yang ke bawah juga ya Pil ya, itu dari pemuda satu sama Tia juga, dari Ibu Tia juga. Setelah kata saya semua diangkat, saya angkat, terus saya langsung inisiatif bayi itu saya ambil, saya langsung dibawa ke bidan untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Bayinya kelaminnya apa, Bu? Jenis kelaminnya lah, bayinya itu perempuan dengan berat 2,8 kg. Alhamdulillah bayi itu dalam kondisi sehat walafiat. Kapolres Bangkalan AKBP Ari Wibisono tetap pada langgam kerjanya yang tegas untuk membasmi pelaku kejahatan, salah satunya dengan memperkenalkan tombol darurat alias panic button di kawasan pertokoan di Bangkalan. Penyebaran tombol panggilan darurat untuk polisi itu memang masih dilakukan di kawasan bisnis. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Terobosan ini mengikuti program pendirian pos polisi atau 3C di setiap polsek. Penggunaan tombol ini dikenalkan Kapolres di hadapan sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur muspika dalam kesempatan kunjungan kerja ke Polsek Modung pada Selasa 27 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Terima kasih rekan Firda di studio. Baik pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini Polres Bangkalan tengah mematangkan terobosan ketiga tentang pemberian panik button di kawasan bisa membantu pihak pertokoan jika di malam hari atau di saat keramaian terjadi tindak pidana pencurian di kawasan toko. Di situ pemilik toko bisa langsung memencet tombol panik atau tombol darurat yang langsung terintegrasi atau terhubung ke Polres Bangkalan. Hal itu dilakukan Polres Bangkalan dengan harapan bisa langsung menerjunkan anggotanya langsung ke lokasi kejadian. Terobosan ketiga ini melengkapi dua terobosan lainnya Polres Bangkalan yang
Kapolres AKBP Wiwit Adi di mana terobosan yang kedua adalah memerintahkan setiap polsek untuk mendirikan pos polisi 3C. 3C dalam artian Curas, Curat, dan Curanmor. Perintah tersebut disampaikan ke Polres Bangkalan sekitar 2 minggu yang lalu. Pendirian pos-pos polisi 3C di setiap polsek itu nantinya akan melengkapi 3 pos sebelumnya yang telah disebutkan di kawasan kampus Universitas Trisakti Madura, seperti di kawasan Jalan Raya Telang, Jalan Raya Pendopo, dan Jalan Raya Sembilan. Jika itu menjadi titik mahasiswa untuk beraktivitas atau pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya Kapolres juga telah membuat grup WA di seluruh jajaran pos yang setiap grup WA itu berisikan mulai dari Kapolsek dan aparatur desa di semua Kabupaten Bangkalan. 3 ketentuan tersebut adalah upaya untuk pihak kepolisian mempersempit ruang gerak tindak pidana kejahatan di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, rekan kita dari Bangkalan kami melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagian jalan nasional yang ada di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, longsor dan untuk sementara itu jalan ditutup. 1 rumah kayu yang juga ikut ambruk dikabarkan sudah ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga selamat dalam insiden ambruknya dan longsor jalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Halo rekan Man Hidayat. Bisa kami laporkan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini, tepatnya di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi longsor di jalan nasional, tepatnya berada di KM 171. Terjadinya longsor itu sekitar tengah malam, sekitar pukul 00.30 WITA dini hari. Akibat longsornya jalan nasional itu mengakibatkan arus lalu lintas harus dialihkan sementara ke jalan hauling atau jalan tambang yang digunakan untuk arus pengguna kendaraan yang melintas dari arah Kota Banjarmasin ke Batu Licin atau sebaliknya. Jalan alternatif itu digunakan untuk roda 4 dan lebih atau roda 6 ke atas, karena akses itu hanya satu-satunya yang bisa digunakan agar bisa dilintasi oleh kendaraan berat. Sementara untuk kendaraan pribadi sejauh kemarin itu sempat tidak bisa melintas di jalan tersebut. Namun informasi terbaru hari ini untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sudah bisa melintasi jalan tersebut. Dan bisa kami laporkan informasi longsornya jalan nasional yang ada di Kecamatan Satui ini terjadi saat masyarakat kebanyakan sedang tidur. Namun sebelum terjadinya longsor itu memang sebagian masyarakat sudah mengungsi. Sebab beberapa hari sebelumnya sudah ada retakan dan sebagian jalan ada yang ambles sehingga mengakibatkan masyarakat sekitar sudah was-was tinggal di tempat itu. Dan saat kejadian di area longsor juga ada bangunan rumah kayu yang ada di tempat tersebut namun sudah ditinggalkan. Informasinya bangunan itu memang sudah tidak berizin sebenarnya, namun ada bangunan di sekitar area tersebut. Beruntungnya penghuninya sudah meninggalkan tempat atau rumah yang ditinggalinya itu setelah melihat adanya ancaman longsor yang terjadi di area tersebut, karena sudah
sekitar 1 bulan lebih, memang sudah terjadi retakan di jalan nasional ini, sehingga sangat mengkhawatirkan. Dugaan dari terjadinya longsor ini akibat adanya aktivitas pertambangan di pinggir jalan nasional yang ada di Desa Satui Barat ini. Belum diketahui pasti penyebab apakah memang efek pertambangan atau faktor lainnya. Namun dari kajian atau penglihatan dari dinas terkait memang ada pengaruh dari pertambangan yang ada di sekitar jalan tersebut. Dan informasinya saat ini Balai Jalan Nasional masih terus melakukan kajian untuk melihat kondisi tanah tersebut apakah masih bisa dipertahankan atau harus membuka jalan baru di tempat itu. Dan sementara Bupati Tanah Bumbu Chairul Azhar juga meminta agar jalur atau jalan nasional ini segera dipindahkan karena memang sepenglihatannya sudah tidak berkeselamatan. Artinya sudah tidak layak untuk dipertahankan sehingga harus membuat jalan baru. Namun dari Balai Jalan masih akan menunggu kajian dan itu perlu waktu sekitar 6 bulan lamanya. Nah, pemerintah daerah meminta agar pihak Balai Jalan segera melakukan kajian untuk menyelesaikan apakah memang harus mempertahankan jalan tersebut atau memang harus membuka jalur alternatif. Nah, sementara begitu yang bisa kami laporkan rekan Firda, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Man Hidayat dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Tanah Bumbu Chairul Azhar dan juga Kadis PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Subansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah kita teman-teman di lapangan baik dari Polres, Polsek ya, maupun PU dari kabupaten juga Balai Besar. Ini sudah pertama kita ada keputusan ada jalan alternatif yang dikelola oleh daerah. Jadi daerah mengambil langkah cepat dan sekarang sudah jalan. Dan ini memang bekerja sama juga dengan para pengusaha ya, para penambang. Alasan ini sekitar 2 km ya, untuk mobil kecil. Nah kalau mobil besar itu lewatnya jalan Sompol itu lebih kurang 10 km. Nah tentang rumusan selebihnya nanti kita akan bicara dengan Balai Besar. Karena ini kan kewenangan Balai Besar pusat. Kalau Pemda sendiri menilai ini layak nggak Mas? Jalan ini sudah dipertahankan? Kalau menurut saya sih nggak layak ya. Karena ini kan ya diperintah jalannya. Kan ini sangat membahayakan untuk keselamatan. Ini kami dari review ya dari Tanah Bumbu sendiri yang punya daerah sini yang kita di Tanah Bumbu ya harus juga langsung ikut andil untuk bertanggung jawab. Jadi ini nggak layak lagi dilintasi jalan ini ya? Ya kan melihat sendiri nggak layak lagi sudah bagi pengendara membahayakan sekali untuk daerah sekitar itu sudah kemungkinan besar akan kita tutup dulu untuk sementara ini. Nah kondisi ini kan sudah berlangsung lama nih, awalnya dari retak, amblas, nah tapi penanganannya agak lamban kesannya gitu kan. Nah akhirnya terjadi seperti ini yang dikhawatirkan masyarakat selama ini. Nah ke depan apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dan apa jalan yang menjadi kewenangan nasional nih? Nasional. Ya kita harus segera langsung action untuk gerak cepat untuk memperbaikinya ini. Pertama dari segi teknis kita harus mengukur dulu kedalaman dan kepanjangannya nih. Oke. Mungkin kita akan menggunakan slab untuk menahan longsoran ini terlebih dahulu. Tapi ini apakah masih layak untuk dipertahankan dengan kondisi yang seperti di bawahnya ini? Dekat dengan apa ini Pak? Pak Kadis. Ini paling dekat dengan apa ini di bawah tuh? Kendala nelayan Pelabuhan Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam mencari ikan semakin runyam. Ongkos melaut yang meroket hingga kesulitan mencari bahan bakar jenis Pertalite membuat resah nelayan saat mencari nafkah. Syarudin, seorang nelayan dalam sekali melaut membutuhkan ratusan liter bahan bakar minyak. Untuk mencari ikan tuna sirip kuning yang menjadi primadona, nelayan harus menempuh jarak 2 mil lebih ke arah selatan dari bibir pantai Pelabuhan Sendang Biru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan
oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, kami laporkan bahwa nelayan yang berada di Pelabuhan Sedang Biru ini sedang mengeluhkan sulitnya mencari bahan bakar jenis Pertalite untuk kebutuhan melaut begitu. Nah, kesulitan dari para nelayan sendiri ditambah dengan sudah naiknya harga minyak harga bahan bakar minyak, ditambah dengan pula kelangkaan ataupun sulitnya mencari bahan bakar Pertalite di sekitar Pelabuhan Sedang Biru. Adapun cara untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite, yakni dengan menggunakan jerigen ke SPBU terdekat yang berada di wilayah Sumber Manjing. Namun nelayan sendiri mengaku ditolak oleh pihak SPBU karena adanya aturan pelarangan pembelian bahan bakar minyak dengan jerigen untuk bahan bakar bersubsidi. Nah, hal ini membuat nelayan-nelayan setempat kebingungan di mana mencari bahan bakar minyak dengan harga subsidi agar dapat melaut kembali. Sebagai solusi, menurut keterangan dari Kepala Desa Tambak Rejo, Yonatan Sabtus, ketika kami wawancarai, ada beberapa nelayan bahkan sampai beralih perahu yang semula menggunakan perahu mesin, dan sekarang dengan adanya kenaikan harga BBM dan kemudian sulitnya mencari Pertalite, beralih ke kapal jenis layar konvensional yang menggunakan tenaga angin gitu. Nah, menurut Syahrudin sendiri, pihaknya salah satu nelayan lain yang bernama Syahrudin menerangkan pihaknya masih memilih untuk bertahan dengan mesin bahan bakar mesin untuk mencari ikan, karena memang nelayan-nelayan khususnya yang mencari ikan tuna sirip kuning membutuhkan bahan bakar minyak, sehingga dirinya juga harus mencari lebih jauh untuk dapat mendapatkan bahan bakar jenis Pertalite ini meskipun ongkos lebih mahal. Nah, kata dari Syahrudin sendiri, ongkos melaut saat ini sudah menembus 7 juta rupiah untuk sekali melaut dengan daya tempuh sejauh 2 mil begitu dari bibir pantai. Nah, menanggapi adanya keluhan-keluhan dari nelayan sendiri, Pemkab Malang melalui Dinas Perikanan menegaskan pihaknya masih melakukan pendataan kepada seluruh nelayan yang menggunakan Pertalite, bahan bakar jenis Pertalite, agar dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan atau membeli bahan bakar jenis Pertalite ini. Nah, Pemkab Malang sendiri sudah bersurat kepada Pertamina agar ada solusi atau titik terang terkait pembelian Pertalite yang dekat dengan Pelabuhan Sedang Biru. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dan berikut liputannya untuk Anda. Ada program pemerintah untuk membuatkan stasiun pengisian bahan bakar di sentra-sentra nelayan. Yang sudah ada adalah solar, ada di Sedang Biru. Kalau solar selama ini aman-aman saja, karena setiap ada peningkatan kebutuhan, Kabupaten Minajaya segera bersurat ke depo yang ada di Malang untuk ditambah pengiriman. Jadi selama ini masih teratasi, tidak sampai kekurangan yang terlalu lama. Sementara untuk yang Pertalite ini masih akan diperjuangkan, mungkin masih dalam tataran pembahasan di pusat karena kebijakan untuk mendirikan pengisian bahan bakar Pertalite di sentra-sentra nelayan, khususnya di Sedang Biru. Karena kemarin kami sudah memasukkan data berapa kebutuhan Pertalite, baik untuk nelayan kecil yang mana cukung, speed, dan juga untuk kebutuhan penerangan ataupun genset
yang ada di kapal-kapal. Jadi ternyata mereka lebih senang menggunakan genset berbahan bakar Pertalite daripada. Seorang honorer pada kantor ATR BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Haryanus Umbu Langgi atau Umbu Ari, 28 tahun, mengalami penganiayaan dan pengeroyokan hingga tak sadarkan diri selama 7 jam. Kejadian khas tersebut dialami Umbu Ari di kawasan Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, sekitar halaman Toko Tiara dan Cafe John Elo pada Sabtu 24 September lalu. Warga Boka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang tersebut baru tersadar saat berada di RSUD Umbu Rara Meha pada Minggu 25 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Nong yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik, Vira dan Tribunnews semua dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Telah terjadi peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh seorang honorer pada kantor pertanahan atau ATR BPN Kabupaten Sumba Timur pada hari Sabtu tanggal 24 September yang lalu. Kejadian itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.45 di sekitar Jalan Kombong, tepatnya di depan toko atau depan Cafe John Elo di kawasan Kambajawa. Korban sendiri diketahui bernama Umbu Ari. Saat itu dikeroyok dan mengalami penganiayaan sehingga tak sadarkan diri dan dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Umbu Rara Meha untuk mendapat perawatan. Berdasarkan keterangan dari korban saat dikunjungi pada hari Rabu kemarin, dirinya mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sangat cepat saat dirinya bersama dengan 2 orang rekan melintas di jalan tersebut. Salah satu orang warga menahan ketiganya, kemudian warga itu meminta pertolongan kepada salah satu rekan untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Berselang beberapa lama, dirinya yang menggunakan motor KLX membunyikan motor, kemudian dengan suara racing, sehingga menyebabkan salah satu warga yang diketahui merupakan oknum anggota polisi mencegatnya, kemudian terjadi saling dorong, dan menurutnya saat itu dirinya dipukul sehingga jatuh dan pingsan. Berdasarkan keterangan sang istri, dalam peristiwa tersebut juga terjadi pengeroyokan di mana saat suaminya terjatuh, kemudian ada beberapa warga lain yang menginjak-injak dan kemudian menyeret suaminya. Korban sendiri atas nama Umbu Ari tersebut baru tersadar pada hari Minggu pagi di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha. Istri daripada korban sendiri, Juniarti Nikbani, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Timur, dan saat itu laporan polisi tersebut diterima oleh piket SPKT, dan laporan tersebut diketahui bernomor LP/B/290/9 Romawi tahun 2022/SPKT Polres Sumba Timur. Terkait kejadian tersebut, Firda, Kapolres Sumba Timur AKBP Fajar Widyadharma yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa ada oknumnya yang melakukan tindakan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap salah satu warga di Kambajawa. Namun menurut Kapolres, dirinya langsung memerintahkan aparat untuk menangani kasus tersebut, dan pada hari Senin, 1 hari setelah laporan itu diterima pihak Polres, aparat Polres Sumba Timur langsung menjemput 2 terduga pelaku. Salah satunya adalah oknum anggota Polres Sumba Timur dengan pangkat Brigadir Polisi berinisial DK. Sejak Senin, oknum polisi berinisial DK atau Brigadir Polisi DK tersebut langsung diperiksa intensif di Provos Polres Sumba Timur, dan dijadwalkan hari ini dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Sumba Timur. Sementara itu, 1 terduga pelaku lainnya atas nama atau berinisial AP
juga dijemput pada hari Senin dan saat ini telah ditahan di Mapolres Sumba Timur. Kapolres Sumba Timur sendiri menyebut bahwa kedua terduga pelaku atau tersangka itu dikenakan 2 pasal, yakni pasal 351 tentang penganiayaan dan juga pasal 170 tentang pengeroyokan. Sesuai dengan permintaan dari keluarga, Kapolres Sumba Timur menyebut bahwa pihaknya akan merespon atau akan menangani perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dirinya memastikan bahwa pemeriksaan atau pelaksanaan tindak perkara penganiayaan dan pengeroyokan tersebut akan dilaksanakan secara profesional. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rianong dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar Widya Dharma, kemudian istri korban Septanit Bani dan korban penganiayaan dan pengeroyokan yakni Bu Ari. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya jelaskan untuk kejadian ini itu terjadi pada saat malam minggu kemarin atau tanggal kemarin itu tanggal sekarang tanggal 24 ya, tanggal 24 September 2022 itu di sekitaran dekat karaoke John Elo di kilo berapa itu? Kilo 4 ya, kilo 4 di Waingapu. Nah itu untuk yang bersangkutan dari korbannya membuat laporan polisi sekitar minggu pagi di tanggal 25-nya. Dan saya berharap supaya proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan suami saya mendapat keadilan. Di sini kita sebagai keluarga mau mendampingi sejak supaya dari pihak kepolisian betul-betul usut sampai tuntas ini kasus. Jangan karena ada menurut saksi kalau itu polisi salah satu oknum yang melakukan tindakan kekerasan sama punya suami itu kalau yang satu awal ini yang sampai hidung ini dipukul dipukul itu sudah yang saya jatuh langsung pingsan tuh kakak. Dan secara pemberitahuan dari saksi-saksi yang ada bilangnya saya langsung diinjak-injak di bagian kepala, ditendang dan diseret, makanya terjadi luka di pipi sama ini. Yang paling merasakan sakit selain di wajah yang membau begini mana? Belakang ini mungkin ditendang ini pasti ditendang, makanya dia teri sekali ya. Belakang leher. Pemkab Jayapura Provinsi Papua memastikan seluruh kesiapan pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 dalam bidang ekonomi sudah mencapai 90%. Hal itu disampaikan Asisten 2 Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, di Sentani pada Rabu 28 September. Sementara untuk kesiapan konsumsi, UMKM, peta seni, dan lain sebagainya, menurut Joko nantinya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Kongres. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Calvin Ellis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan kesiapan pergelaran Kongres Masyarakat Adat, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan rapat evaluasi untuk memastikan sejauh mana seluruh kesiapan-kesiapan yang berada di bidang khususnya di bidang ekonomi. Nah, di dalam proses rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya di bidang ekonomi membicarakan semua hal, baik itu terkait kesiapan pergelaran nanti, yaitu seperti konsumsi dan juga pentas seni dan lain sebagainya. Dan dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura tengah memastikan bahwa seluruh kesiapan di bidang ekonomi ini sudah mencapai 90%. Nah, perlu diketahui juga bahwa pergelaran Kongres Masyarakat Adat ini sendiri nantinya akan digelar pada tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober mendatang, dan juga di dalam kongres ini akan digelar sekaligus juga dengan 2 event besar lainnya yang khususnya di Kabupaten Jayapura, yaitu
Festival Danau Sentani dan juga perayaan 9 tahun masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Dan seluruh persiapan ini terus dilakukan dalam menyambut pergelaran kongres tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Kelvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Hasil dari rapat kita bahwa 90% OPD sudah siap untuk memastikan aman. Tinggal bagaimana nanti dari OPD-OPD yang berkaitan dengan koordinator kegiatan itu mereka bersinkronisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan pada saat nanti kegiatan aman. Terutama yang kita fokuskan yaitu bagaimana persiapan konsumsi, kemudian persiapan UMKM-nya, kemudian persiapan pentas seninya. Nah, kita sudah sampaikan itu dan mereka siap, tinggal nanti mereka menyesuaikan dengan jadwal yang akan pelaksanaan daripada Kongres Aman itu. Karena kali ini ada 3 event yang dijadikan satu, yaitu peringatan kebangkitan adat, kemudian Festival Danau Sentani, dan juga Kongres Aman. Sehingga ini betul-betul dari bukan bidang tapi rumpun OPD ekonomi harus benar-benar siap untuk mendukung semua program yang akan dilakukan pada bulan Oktober yang akan datang. Warga Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor yang terdampak pergeseran tanah masih hidup dalam kegelapan. Warga Kampung Curug, Erwin, mengatakan listrik di perkampungannya masih mati hingga saat ini. Menurutnya selama 14 hari sejak terjadinya pergeseran tanah ini, warga-warga di Kampung Curug sudah tidak merasakan adanya penerangan pada malam hari. Bahkan bila warga akan mengecas handphonenya, harus pergi ke pengungsian atau ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi bencana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rey. Ya, baik Firda. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi memang dari para korban yang terdampak pergeseran tanah yang berada di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu masih hingga saat ini masih belum merasakan adanya listrik yang berada di wilayah yang terdampak tersebut. Jadi terhitung sudah 14 hari atau hingga hari ini sudah hari ke-15 di Kampung Curug tersebut memang masih belum merasakan adanya aliran listrik. Jadi karena itu banyak dari warga-warga desa yang terdampak itu bila ingin ada keperluan seperti mengecas HP ataupun mereka menggunakan laptop yang memang itu harus terhubung oleh listrik, itu mereka akan menuju ke pengungsian yang berada di depan kampung yang terdampak itu, atau mereka juga bisa ke tempat sanak saudaranya yang berada di dekat desa yang terdampak. Jadi memang hingga saat ini menurut warga desa yang terdampak itu pihak PLN sudah beberapa kali datang ke wilayah bencana tersebut, tetapi mereka hanya memantau saja seperti apa kerusakan yang berada di wilayah kampung tersebut. Jadi menurut warga, dengan tidak adanya listrik hingga saat ini, mereka khawatir dengan barang-barang yang ada di rumahnya seperti elektronik lainnya seperti kulkas ataupun televisi, dispenser, itu yang memang mereka hingga saat ini tidak bisa menyala karena menurut mereka barang-barang
yang terdapat di dalam kulkas tersebut dikhawatirkan akan menjadi rusak ataupun menjadi tidak terpakai. Jadi menurut mereka, menurut warga, setiap malamnya itu dipastikan kampung ini menjadi gelap gulita. Bahkan untuk pasokan lilin pun oleh relawan itu sudah terbilang cukup menipis. Jadi hingga saat ini lilin-lilin tidak banyak disuplai ke warga-warga yang terdampak. Lalu memang warga-warga ini juga diminta pada pekan ini untuk segera mengungsi atau mencari tempat kontrakan baru sehingga bisa menjalankan kehidupannya yang seperti normal kembali, seperti biasanya. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Renaldi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan keterangan pers terkait Gubernur Papua Lukas NMB yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Dalam konferensi pers ini, AHY menyampaikan beberapa sikap Partai Demokrat terkait kasus tersebut. Yang pertama yakni Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, Harda Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda dan Tribunnews sekalian, selamat siang. Baik, tadi baru saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan konferensi pers terkait dengan kader mereka, yakni Gubernur Papua Lukas NMB yang ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK beberapa waktu lalu. Nah, tadi dalam konferensi persnya, AHY kemudian menyampaikan beberapa sikap dari Partai Demokrat terkait dengan status yang setengah dihadapi oleh Lukas NMB saat ini. Adapun pertama tadi yang disampaikan oleh AHY, yang pertama Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Nah, kemudian yang kedua, tadi AHY menyampaikan Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian AHY menyebut pihaknya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil terhadap Lukas NMB. Kemudian jangan ada politisasi dalam prosesnya dan hindari trial by the press. Kemudian ketiga, Partai Demokrat mendukung upaya hukum Lukas NMB untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Lukas NMB berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau nonaktif, maka tadi juga Ketua Umum AHY menyampaikan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Demokrat Papua, yakni Willem van Dijk. Hal ini kata AHY sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat dalam pasal 42 ayat 5. Kemudian keempat, Willem van Dijk merupakan salah satu wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Kemudian AHY pun berharap kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh Willy dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kelima, Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh rule of law, termasuk mentaati asas praduga tak bersalah. Untuk itu, tadi AHY menjelaskan apabila di kemudian hari Lukas NMB tidak terbukti bersalah, maka Lukas NMB dapat diangkat kembali menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Jadi hal itu kata dia sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Partai Demokrat dalam pasal 42 ayat 6. Tetapi kata dia jika tidak terbukti bersalah sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani Partai Demokrat, maka akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa. Karena Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Meski demikian, sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi Partai Demokrat, tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan oleh Pak Lukas NMB. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, AHY
meminta tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Baik rekan Firda dan Tribuners sekalian, sekian keterangan dari saya. Ya. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tengah membahas penentuan besaran upah minimum kota atau UMK 2023. Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwan Syah Taridala mengatakan penetapan kenaikan UMK 2023 akan disesuaikan dengan melihat kemampuan daerah. Maka dari itu pihaknya akan mendiskusikan penentuan besaran UMK secara cermat dan menghitung segala komponen yang berkaitan di dalamnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Perlu kami sampaikan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Kendari sudah mulai mempersiapkan penentuan besaran tarif atau upah minimum kabupaten kota, khususnya di Kota Kendari untuk tahun 2023. Ya, seperti yang diketahui, untuk upah minimum kabupaten kota ini selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sehingga pemerintah Kota Kendari akan melakukan peninjauan dan pengecekan di lapangan untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum kota tersebut. Ya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Ali Aksa, menyampaikan jika pihaknya sudah mulai melakukan pengecekan harga-harga yang menjadi salah satu faktor penentuan atau yang masuk dalam rumus penentuan upah minimum kabupaten kota ini, sehingga bisa didapatkan nilai yang sesuai dan cukup adil bagi pengusaha maupun para pekerja tentunya. Ya, kata dia, untuk melakukan penentuan besaran upah minimum kabupaten kota ini digunakan rumus yang sama tiap tahunnya, di mana salah satu bagiannya adalah memasukkan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi di Kota Kendari melalui beberapa komoditas. Ya, Ali Aksa mengaku jika penambahan atau naiknya UMK 2023 di Kota Kendari ini juga cukup dipengaruhi dengan naiknya harga bahan bakar minyak sejak beberapa waktu lalu. Maka dari itu, Ali Aksa dan tim penetapan upah minimum kabupaten kota ini juga melakukan peninjauan di lapangan untuk mengecek harga-harga komoditas apa saja yang mengalami kenaikan yang tentunya akan berpengaruh terhadap besaran upah minimum kota nantinya. Ya, untuk penentuannya sendiri, Ali Aksa menyebutkan akan berlangsung di November nanti, dan penetapan atau penerapan dari upah minimum kabupaten kota ini akan berlaku per Januari 2023 mendatang. Dan sebagai informasi tambahan, Firda, untuk diketahui upah minimum kota Kendari saat ini sebesar Rp2.823.000 yang berlaku sejak 1 Januari 2022 lalu. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Ali Aksa dan Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwan Syah Taridala. Berikut liputannya untuk Anda. Upah minimum kota. Upah minimum kota ini kan kondisinya saat ini berada di 2.823.000 nggak salah ya. Itu karena dengan sendirinya biasanya dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang terjadi, biasanya rumusan yang ada itu biasanya dia mengikut, tapi kita belum katakan dia akan naik dengan secara pasti. Tapi biasanya kalau itu terjadi kenaikan dan data-data itu kita kumpul, sekarang tim kami lagi turun, jadi nanti bulan 11 mungkin akhir baru kita rilis. Tim kita ini ya dari kalangan buruh, pedagang, dari perguruan tinggi, dari stakeholder lainnya yang berhubungan dengan upah. Itu sementara jalan sekarang, nanti kita akan rapat lagi, baru kita akan cari solusinya, tapi itu rumusnya kan jelas nanti. Tapi kan saat ini juga indeks yang dikeluarkan oleh
statistik belum ada sehingga kita belum menghitung. Kini, apalagi secara faktual kita menyaksikan ada yang mungkin sering memonitor dinamika yang ada di lapangan, utamanya pasca kenaikan harga BBM kemarin itu punya efek domino yang cukup panjang. Hari ini saya sudah undang teman-teman di TPID di Satgas Ketahanan Pangan untuk kita lakukan evaluasi dampak kenaikan harga BBM per hari ini. Kamu tahu komoditi apa saja yang sudah secara ekstrim terpengaruh dari itu. Kemudian saya akan mempunyai kepimpinan untuk mengambil kebijakan apa yang kita lakukan. Kita akan melihat kemampuan daerah kita. Ya sama tadi penjelasan Pak Kapper, jangan sampai apa yang kita lakukan juga ada kaidah-kaidah yang tidak semestinya kita lakukan. Karena UMK itu harapan semua warga kan. Tetapi kita juga akan menyesuaikan dengan filter kita yang namanya kemampuan daerah. Kita harapkan seperti itu. Tentu kita akan diskusikan secara cermat dan menghitung segala komponen yang berkaitan di dalamnya. Karena itu punya implikasi yang cukup banyak dari kenaikan UMK itu. Tetapi mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan masyarakat kita. Festival Gauma Raja 2022 resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Makassar pada Rabu 28 September. Gauma Raja 2022 merupakan festival yang menampilkan sejumlah kebudayaan lokal. Selama 3 hari pelaksanaan, Gauma Raja menampilkan selama 3 hari pelaksanaan Gauma Raja menampilkan parade fast fashion etnik, pameran kahanana, pertunjukan kolosal, dan performing arts. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Fakih yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fakih. Ya, Festival Gauma Raja 2022 resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Makassar, Rabu 28 September 2022. Gauma Raja 2022 merupakan festival yang menampilkan sejumlah kebudayaan lokal khas suku Bugis Makassar. Gauma Raja 2022 menampilkan parade fashion etnik, pameran kahanana, pertunjukan kolosal, dan performing arts. Ada juga perlombaan kompetisi foto, video, dan mewarnai yang diikuti oleh sejumlah anak sekolah. Tak hanya itu, festival kuliner dan permainan rakyat turut meramaikan Gauma Raja 2022. Pada opening ceremony, Festival Gauma Raja berlangsung meriah. Persembahan pertunjukan kolosal dikemas dengan begitu apik. Pertunjukan teatrikal menunjukkan perjuangan putra Bugis Makassar dalam berlayar. Seperti kita ketahui bersama bahwa suku Bugis Makassar dikenal sebagai Pelaut Ulung. Sosok Deng Parewa, pelaut handal pun dikisahkan dalam pembukaan Gauma Raja 2022. Dikisahkan sesaat sepulang berlayar, Deng Parewa disambut meriah warga desa. Kedatangannya bak raja pulang dari pertempuran di hadapan para warga desa, Deng Parewa menceritakan kisah perjalanannya. Kisah Deng Parewa yang berlayar melawan badai dan perang menandai pembukaan Gauma Raja 2022. Konsep panggungnya pun dibuat menyesuaikan konsep rumah-rumah tradisional khas masyarakat Bugis Makassar. Jajaran instalasi membentuk atap rumah dipasang pada sisi kiri dan kanan panggung yang mencaratkan sebuah perkampungan yang ramai dan dinamis. Festival Gauma Raja 2022 berlangsung hingga hari ini, Kamis 29 September 2022. Sore hari nanti, Festival Gauma Raja akan menampilkan sejumlah pertunjukan dari komunitas seni di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis dan Makassar.
Seperti itu, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan sopir, kenek, hingga kondektor bus tampak mengikuti vaksinasi COVID-19 di PO Bhinneka Sangkuriang Transport, Jalan Bilangsari, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Rabu 28 September. Vaksinasi yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN dan Pemkab Cirebon juga menyiapkan hadiah minyak goreng premium. Setiap sopir, kenek, dan kondektor bus, serta masyarakat sekitar yang mengikuti vaksinasi langsung diberikan minyak goreng premium kemasan 1 liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Imam Baihaqi akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya baik, terima kasih Firda. Pada hari Rabu kemarin, puluhan supir bus, kenek, dan kondektur juga warga sekitar mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan tersebut ditargetkan diikuti oleh 4.000 orang yang terdiri dari supir, kenek, dan kondektur bus hingga warga sekitar lokasi vaksinasi massal yang berada di PO Bus Bhinneka Sangkuriang Transport. Kegiatan kali ini juga bagi warga yang mengikuti vaksinasi akan diberikan hadiah berupa minyak goreng dan vitamin dari Badan Intelijen Negara. Dari Bupati Cirebon, Imron Rosadi menyampaikan rencananya dari Badan Intelijen Negara akan menyelenggarakan vaksinasi massal di desa-desa di Kabupaten Cirebon hingga beberapa hari ke depan. Kegiatan tersebut merupakan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat capaian vaksinasi booster. Dari Bupati Cirebon juga menyampaikan bahwa hingga kini capaian vaksinasi booster di Kabupaten Cirebon telah mencapai lebih dari 46%, sehingga tidak lama lagi Kabupaten Cirebon akan mencapai target vaksinasi booster yang ditargetkan 50%. Selain itu, Bupati Cirebon juga menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi di Kabupaten Cirebon tetap berjalan dan dilaksanakan setiap hari di 72 fasilitas pelayanan kesehatan dari mulai puskesmas, rumah sakit, hingga klinik-klinik TNI Polri di wilayah Kabupaten Cirebon. Vaksinasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Baihaqi dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Cirebon Imron Rosadi dan juga Kabid P2P Dinkes Kabupaten Cirebon Sartono. Berikut liputannya untuk Anda. Vaksin ini karena di antara supir ini kan dia berkomunikasi dengan berbagai pihak masyarakat yang rawan untuk penyerangan COVID-19. Maka dengan adanya vaksin ini, maka para pegawai atau karyawan, supir, kenek itu sehat. Dosis kita sekarang sudah di 46% ya, jadi 50% target kan. Karena ada beberapa perubahan sasaran, termasuk remaja sekarang itu masuk sasaran ya. Masih ada. Jumlahnya berapa? Terakhir ada 20 di antara di rumah sakit. Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan 13 pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 13 pelaku kasus curanmor yang diamankan Polresta Bandar Lampung merupakan pengungkapan perkara selama September 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan benar bahwasannya kemarin Polresta Bandar Lampung telah mengamankan 13 pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Bandar Lampung selama bulan September. Terdapat 13 pelaku yang diamankan dengan 14 unit motor, kemudian di antaranya 1 penadah. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Ino Haryanto menjelaskan bahwasannya kepolisian terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan
demi terciptanya keamanan di Kota Bandar Lampung ini. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Ino, bahwasannya dari 14 motor yang dicuri itu 8 diantaranya dari Polsek Sukarame, kemudian dan 4-nya dari Polsek Kedaton. Nah, dari 13 pelaku tersebut kebanyakan memang dari warga atau berdomisili di wilayah Sekampung Udik, Lampung Timur. Nah, berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Ino Haryanto juga, bagi masyarakat yang ingin melihat kendaraan atau yang motornya dicuri oleh para tersangka-tersangka ini bisa untuk mengecek dan dengan membawa BPKB asli dan berikut surat-surat lainnya untuk membuktikan kebenaran dari motor yang dicuri ini. Ketika semua persyaratan sudah lengkap, bisa dikembalikan pada korban. Dan kemudian Tribun Lampung juga mewawancari salah satu seorang pelaku yang berinisial JI yang berumur 19 tahun. Dia melakukan pencurian ini sudah 13 kali di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Nah, menurut keterangan dari JI tersebut, uang yang dipakainya ini untuk berfoya-foya, yakni dengan main perempuan, kemudian ada juga untuk judi online, yakni judi online. Kemudian selain itu juga berdasarkan keterangan dari JI ini, setiap kali transaksi satu unitnya dia mendapatkan bagiannya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta karena motor yang dicuri ini dibanderol dengan harga 4 juta. Begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari JI, 19 tahun pelaku curanmor dan juga Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Amankan, baik itu di TKP maupun dari pengembangan yang ada, 14 unit kendaraan bermotor, kemudian 2 buah STNK, helm 1 buah, dan kunci letter T ada 2 buah. Ini yang digunakan oleh para pelaku dalam kaitannya modus operandi. Modus operandi yang digunakan, yang pertama menggunakan kendaraan masyarakat. Kasusnya curanmor? Iya. Ini nama Joni? Iya. Jadi hasil ini untuk kamu apa? Sehari-hari, Pak. Hah? Sehari-hari, Pak. Judi kan, main judi juga kan? Iya, Pak. Tadi sesuai periksa itu. Iya. Dan judi apa lagi? Itu apa aja, Joni? Yang apa? Chat, Pak. Chat juga. Chat juga mesum. Main ini juga, main cewek berarti ya? Oh. Berapa? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update Sport Tribunnews yang akan dipandu host Yesi Wineta. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.